Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Made Dupi Andika SSI, Magister Manajemen dalam jalan kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali ke dasar ya, back to basic. Artinya kita akan belajar tentang dasar analisa teknikal. Kita akan belajar analisa teknikal klasik. Sebelumnya saya sudah membahas masih tentang analisa teknikal klasik, tapi sudah di reversal pattern dan juga continuation pattern. Nah, kita kemarin sudah membahas dua pattern ini dan sudah diupload. Jadi sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran tentang analisa dasar teknikal klasik kita, yaitu tentang bilateral pattern. Nah, jadi bilateral pattern ini yang katanya adalah paling rumit ya, karena seperti chart pattern yang terbentuk plin-plan. Plin-plan seperti apa? Karena bisa menjadikan dia dua sisi, apakah dia nanti continuation, apakah dia reversal. Karena memang ciri-cirinya sama, ya sinyalnya sama. Tetapi inilah banyak orang yang menyebabkan katanya bilateral pattern ini nggak usah dipelajari deh karena banyak falsenya atau banyak false-nya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari teori bilateral pattern, ya mungkin aja karena kita tidak bisa membaca sinyalnya, kita tidak bisa mengaplikasikan atau kita tidak bisa membaca chart pattern-nya sehingga kita tidak bisa mengaplikasikannya. Apakah ini nanti dia akan continuation, apakah akan reversal? Itu masuk akal. Tetapi kalau kita lihat dari kata false-nya, apakah ada yang namanya false di dunia ini? Apakah ada yang salah? Nah, ini karena hanya dari kata-kata orang yang terjun di forex ya. Karena kalau orang di forex itu kan dia bisa memasang pembelian atau memasang order ya di atas atau di bawah dari harga saat ini. Jadi dia sudah memperkirakan akan break ya, kemudian dia pasang di sana sell misalkan, atau misalkan dia pasang buy. Nah, jadi kadang-kadang yang sebelum harusnya dia itu harga akan turun ke bawah, tapi tersentuh titik buy-nya, ya kemudian setelah titik buy tersentuh, harga turun ke bawah. Begitupun sebaliknya. Nah, inilah makanya orang forex sering bilang false. Padahal kalau di saham tidak demikian. False itu tidak ada ya, karena ini hanyalah kita yang tidak bisa membaca pergerakan dari si market maker, membaca pergerakan market maker dari teknikal. Nah, jadi kita mungkin terlalu cepat memutuskan, mungkin kita memasukkan sisi emosional kita sehingga tidak menjadi objektif ya penilaian kita, sehingga kita mengatakan bahwa ini false, padahal false itu tidak ada dan itu hanya bahasa dalam dunia perforexkan ya, forex ya. Nah, jadi seperti apa analisa bilateral itu kita langsung belajar lewat chart ya, karena nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya, bagaimana di saham-saham apa saja ya sudah terbentuk pattern-pattern bilateral ini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video yang saya buat. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sekarang masuk ke materi ya. Jadi kita langsung saja bahwa materi ini kita akan membahas tentang bilateral pattern. Nah, jadi bilateral pattern itu ya kita bahas dulu dari definisinya. Jadi umumnya akan lebih rumit ya, karena merupakan gabungan antara pola berkelanjutan atau continuation pattern dan pola berbalik atau reversal pattern yang tak menentu. Sinyal harganya bisa berpindah ke dua arah sehingga bisa disebut sebagai sinyal bilateral. Nah, macam-macam bilateral pattern yaitu ascending triangle pattern, kemudian ada descending triangle pattern dan symmetrical pattern. Nah, jadi inilah yang kebanyakan orang sebutnya sebagai false ya. Sering sekali orang disebut false karena terutama orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia forex, karena
Kalau di forex sendiri, jika mereka sudah ketemu yang namanya ascending triangle pattern, kemudian ini descending dan juga symmetrical ini, mereka langsung bisa memasang dua posisi. Ya, seperti yang kita ketahui kalau forex itu kan bisa mendapatkan cuan dari dua arah, baik beli maupun jual kan. Nah, jadi kebanyakan trader-trader di dunia forex, jika sudah ketemu pattern ini, dia langsung pasang buy di atas resisten sedikit dan juga pasang sell di bawah support sedikit. Nah, jadi kebanyakan apabila mereka salah ya, salah satunya kemungkinan bisa menjadikan keuntungan. Nah, misalkan nih, kalau mereka terkena di buy kemudian tembus resisten, kena di buy, nah apabila melanjutkan tren kenaikan, maka mereka untung. Demikian pula sebaliknya, jika tembus support, kemudian tersentuh stopnya, tersentuh sell-nya ya, kemudian harga turun, jadi mereka untung. Nah, celakanya jika tembus resisten, kemudian terkena buy-nya, order buy-nya, kemudian harga langsung turun. Demikian pula sebaliknya, tembus support, tersentuh sell, kemudian harga langsung naik. Nah, inilah kebanyakan mereka sebutnya false, ya, karena mereka sudah langsung pasang dua, tersentuh kedua-duanya akhirnya, ya, apalagi kita kalau tersentuh kedua-duanya, ya, kemudian harga naik turun. Nah, ini mereka bilang false-nya dua kali. Nah, inilah yang terbawa ke dunia saham, ya, padahal tidak seperti itu kalau di saham. Nah, jadi ini sebenarnya hanya bahasa forex ya, kalau bahasa false ini, karena mereka secara harfiah mereka bisa memasang dua posisi. Nah, jadi seperti itu. Padahal kalau di dunia saham yang namanya false itu tidak ada. Jadi itu hanyalah pergerakan market maker ya, atau bandar, yang dimana sebenarnya hanya polanya saja yang berubah. Nah, jadi tidak salah ya, tidak false gitu loh, tidak false break ya. Nah, jadi ini kita berbicara tentang market maker di saham, bukan bandar atau si pembuat aplikasi gitu ya. Kalau kita berbicara seperti investasi bodong atau segala macam, kan ada yang membuat aplikasi, dia tidak menggunakan market sesuai dengan real market. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, itu ya bisa saja terkena seperti yang tadi di kasus forex itu, bisa terkena dua posisinya kena sekalian, tapi harganya setelah sentuh buy dia turun, kemudian tersentuh lagi stop sell-nya, kemudian naik lagi. Nah, itu kan keduanya jadi rugi. Nah, jadi seperti itu kalau kita berbicara dari bandar yang membuat aplikasi, atau seorang yang dengan sengaja melakukan kecurangan melalui aplikasi chart yang mereka buat. Itu beda lagi ya. Nah, kita langsung aja masuk ke lanjutannya. Nah, ini ada macam-macam bilateral pattern. Ada yang pertama yaitu ascending triangle ya. Jadi bentuknya ini seperti rising wedge sebenarnya, mirip-mirip ya, tetapi di sini ada horizontalnya. Kemudian ada descending triangle ya, mirip seperti falling wedge-nya, walaupun di sini ada horizontal. Kemudian di sini ada symmetrical triangle. Nah, ini seperti pennant ya, kayak bendera. Kita masuk ke ascending triangle. Nah, jadi ascending triangle ini merupakan pola yang diciptakan oleh suatu pergerakan harga yang memungkinkan garis horizontal bisa ditarik di sepanjang titik high. Ini ya. Dan juga tren naik di sepanjang titik low. Nah, kedua garis tersebut akan membentuk segitiga. Nah, para trader akan sering memperhatikan breakout dari pola segitiga tersebut. Breakout ini bisa terjadi ke atas maupun ke bawah. Nah, segitiga naik ini atau ascending triangle ini sering disebut juga sebagai pola lanjutan, karena harga biasanya akan menembus ke arah yang sama dengan suatu tren yang terjadi saat sebelum segitiga ini terbentuk. Nah, ini sebenarnya masuknya juga ke continuation pattern ya, entah itu bullish continuation atau bearish continuation. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada contohnya di saham Pedes dan juga BBCA. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah saya buat agar memudahkan aja ya. Ini garis-garis sudah dibuat. Nah, ini seperti yang kita lihat, titik high-nya itu sama, horizontal. Kemudian titik low-nya itu
naik, cenderung naik. High pertama, high kedua lebih tinggi dari high pertama, high ketiga. Nah, ini terbentuklah pola seperti segitiga yang seperti bendera terbalik. Nah, BBCA juga ya. Di sini yang seperti kita lihat, sini itu seperti ascending triangles, mirip seperti bendera di sini dengan garis horizontal di atas. Nah, di sini juga ada ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini ascending triangle. Kita lanjut kemudian ke descending triangle. Nah, descending triangle ini merupakan pola grafik bearish ya, yang dibuat dengan menggambar suatu garis trend yang akan menghubungkan serangkaian dari titik high yang lebih rendah. Nah, ini. Dan juga garis trend horizontal kedua yang juga menghubungkan serangkaian titik low. Nah, jadi descending triangle ini kebalikannya dari ascending. Bisa juga dikategorikan sebagai continuation ya, continuation pattern sebenarnya. Nah, jadi disinilah kebanyakan miss jadinya jika dia sudah memasang dua posisi sekalian, terutama trader-trader forex. Nah, kalau di saham ya kita kan harus konfirmasi dulu sebenarnya market maker mau bawa kemana ya. Jika kita sudah lihat break, nah break ini apakah pola makan siangnya yang berulang ya, misalkan di jam 12 siang, apakah ternyata bergeser di jam 1. Nah, ini kan harus perlu ada yang namanya konfirmasi lanjutan. Apakah dia baru hanya ngambil piring ya, seperti itu analoginya, atau dia sudah mulai makan. Contoh BMRI dan TLKM. Nah, di sini BMRI ya. Ini jadi dia trennya turun ya, downtrend, kelihatan dia di sini horizontal di bawah, kemudian ada garis high yang menurun sehingga bertemu di sini. Kemudian ada Telkom. Nah, ini Telkom juga di sini ya. Di descending triangles-nya di sini. Oke, kita lanjut ke symmetrical triangle. Nah, symmetrical ini secara umum akan dianggap sebagai bagian dari periode konsolidasi sehingga membuat garis support dan resisten bertemu. Nah, jadi di sini ya. Jadi symmetrical triangle ini dapat dengan mudah dikenali karena memiliki bentuk yang khas seperti bendera dan memperlihatkan garis titik high-nya terus menurun dan titik low-nya terus meningkat. Nah, sehingga akan bertemu. Nah, sini diharapkan akan ada breakout di resisten dan breakout di support. Nah, kemudian jika breakout di support, dia akan melanjutkan ke bawah harganya, apakah itu dia continuation ataukah reversal. Begitu pula sebaliknya, jika tembus resisten, akan lanjut ke atas, ya, apakah akan meneruskan uptrend ataukah akan membalik arah menjadi dari downtrend menjadi uptrend. Nah, contohnya adalah saham hardware dan juga Telkom. Nah, ini ya teman-teman sebenarnya ya, mirip seperti pennant ya, bendera segitiga, bendera segitiga sama sisi. Nah, tadi ascending dan descending itu miripnya seperti sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, kemudian ada Telkom. Oke, di sini mirip ya. Ini akan terjadi karena ini ada uptrend ya, sahamnya sedang uptrend. Di sini terbentuk symmetrical triangle ya, kemudian dia melanjutkan penerusan uptrendnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang bilateral pattern. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan mendapatkan wawasan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering membaca atau mempelajari pattern, mungkin ini agak hal yang basi, tetapi di sini saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu mempelajari dasar, atau kita perlu mengingat tentang dasar, karena dasar ini itu adalah tool yang powerful untuk kita membaca pergerakan dari si market maker. Nah, jadi memang dalam video pelajaran analisa teknikal klasik, saya baru mengajarkan tentang pola chart dasar. Ya, jadi kita harus tahu chart dasarnya sebelum kita bisa melangkah ke langkah yang lebih advance atau pembelajaran yang lebih advance ya, yang lebih tingkat lanjutnya. Jadi setelah kita tahu polanya, kita
tahu sinyal-sinyalnya, kemudian kita bisa untuk mengaplikasikannya. Nah, yang aplikasinya ini yang penting, dan ini akan Anda dapatkan di tingkatan advance. Nanti akan dijelaskan, nanti akan dibahas di video-video sebelumnya. Baik, saya Iman Dupiandika, SSC Magister Manajemen, mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.